wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah karakter building dengan dosen pengampu Ibu Susilawati Sarjana Ekonomi. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang pendidikan anti korupsi. Sebelum bahas lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7 yang terdiri dari 4 anggota sebagai berikut. Pengertian korupsi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, korup, artinya busuk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya. Yang kedua, korupsi, artinya perbuatan busuk seperti penggelapan dana, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Dan yang terakhir, koruptor, artinya orang yang melakukan korupsi. Selanjutnya, korupsi menurut KBBI diartikan sebagai penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Setelah teman-teman mengetahui pengertian dari korupsi, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu bentuk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan melalui pendidikan, baik secara formal maupun non-formal. Contoh dari pendidikan anti korupsi yaitu tidak menyontek saat ujian, tidak melakukan plagiarisme, selalu tepat waktu dalam segala hal, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, melihat dan menilai sesuatu secara objektif. Kasus gratifikasi di perguruan tinggi merupakan salah satu kasus korupsi. Sebelum saya membahas contoh soalnya, saya akan menjelaskan apa itu gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, ataupun fasilitas lainnya, dengan tujuan mengharapkan imbalan tertentu. Contoh gratifikasi di perguruan tinggi yaitu, pertama, mahasiswa memberikan hadiah berupa makanan, barang, ataupun uang kepada dosen maupun dosen pembimbing dengan harapan mendapatkan nilai yang lebih bagus dan dipermudah dalam proses kelulusan. Kedua, pemberian imbalan kepada dosen karena dianggap telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi. Ketiga, penawaran yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa untuk barter barang, uang, ataupun lainnya dengan nilai yang bagus. Seperti contoh pada gambar ini ya teman-teman. Dalam gambar ini merupakan kasus dari seorang dosen di Universitas Islam Negeri Alauddin yang meminta gratifikasi kepada mahasiswanya sebagai syarat untuk konsultasi skripsi pada tahun 2021. Faktor penyebab gratifikasi di perguruan tinggi dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor penyebab terjadinya gratifikasi yang datang dari diri pribadi. Dalam faktor ini dibagi menjadi 2 aspek. Yang pertama aspek moral, yaitu lemahnya keimanan, kejujuran, dan rasa malu. Kedua, aspek sosial, yaitu lingkungan keluarga dan pergaulan. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor penyebab terjadinya gratifikasi karena sebab-sebab dari luar. Dalam faktor ini dibagi menjadi 2 aspek. Yang pertama, aspek hukum, yaitu lemahnya penegakan hukum dan aturan yang diskriminatif atau tidak adil. Kedua, aspek sosial, yaitu keinginan untuk menyeimbangi nilai dengan mahasiswa lainnya. Dampak gratifikasi di perguruan tinggi. Yang pertama, menjadi kebiasaan yang buruk ke depannya bagi pelaku gratifikasi. Yang kedua, adanya ketidakadilan bagi mahasiswa yang lebih unggul dibanding pelaku gratifikasi. Yang ketiga, menimbulkan konflik di lingkungan kampus. Nilai dan prinsip anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi.
Yang pertama, ada kejujuran. Kejujuran ialah suatu tindakan atau ucapan yang lurus, tidak berbohong, dan juga tidak curang. Yang kedua, ada kepedulian. Kepedulian adalah sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, ada kemandirian. Kemandirian ialah suatu sikap di mana seseorang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Yang keempat, ada kedisiplinan. Kedisiplinan ialah sikap yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan. Yang kelima, ada tanggung jawab. Tanggung jawab ialah kesadaran manusia terhadap perilaku baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang keenam, kerja keras. Kerja keras adalah suatu kegiatan yang kerjakan secara sungguh-sungguh demi menghasilkan nilai yang terbaik. Yang ketujuh, kesederhanaan. Kesederhanaan ialah sikap kerendahan hati. Yang kedelapan adalah keberanian. Keberanian ialah suatu sikap yang dapat mengendalikan rasa takut. Yang kesembilan, keadilan. Keadilan adalah kondisi di mana seseorang atau individu yang tidak berat sebelah atau tidak memihak. Prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama ada akuntabilitas. Akuntabilitas ialah kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan kerja. Yang kedua, ada transparansi. Transparansi ialah keterbukaan informasi yang dapat diakses sebagai kontrol terhadap suatu penyimpangan. Yang ketiga, ada kewajaran. Kewajaran ialah penganggaran yang sesuai kebutuhan. Yang keempat, ada kebijakan. Adanya peraturan yang mengatur isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, serta kultur kebijakan. Yang kelima, ada kontra kebijakan. Upaya yang dimana kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan sebagai alat pengawas terhadap proses perilaku koruptif. Solusi dan saran. Dibuatnya peraturan bagi mahasiswa yang melakukan gratifikasi, seperti peraturan yang berlaku di Universitas Bina Sarana Informatika, yaitu adanya surat edaran rektor yang berisikan mengenai sanksi-sanksi yang berlaku bagi mahasiswa yang melakukan gratifikasi. Sanksi tersebut meliputi pemberhentian proses bimbingan selama 2 periode, apabila proses gratifikasi dilakukan antara proses bimbingan hingga pengesahan akhir dari tugas akhir. Penundaan wisuda, apabila gratifikasi dilakukan setelah ujian sidang tugas akhir sampai dengan pengumpulan buku tugas akhir. Diterapkannya pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, contohnya dengan diadakannya seminar tentang anti korupsi seperti yang dilakukan oleh BEM Universitas Bina Sarana Informatika di Sukabumi pada tahun 2021. Diberikannya pengajaran tentang pendidikan karakter yang kuat, seperti program bela negara, contohnya melalui acara pertukaran mahasiswa merdeka, serta pembinaan kesadaran bela negara melalui proses teknologi digital yang dilaksanakan di Universitas Bina Sarana Informatika Convention Center. Kesimpulan dari pendidikan anti korupsi yaitu permasalahan di Indonesia sudah sering terjadi. Salah satunya adalah kasus gratifikasi yang ada di perguruan tinggi. Oleh karena itu, peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Jalan-jalan sama si Iwan. Pulangnya, naik taksi. Mari kita terus melawan sampai Indonesia bebas korupsi.